Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Ya, alhamdulillah ya. Saya beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu tepatnya, di channel Ari Kurniawan 13, terutama akun Google saya itu mengalami sebuah hal yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh siapapun ya. Jadi biarpun kalian itu sebagai konten kreator atau sebagai orang kantoran biasa atau sebagai orang yang mungkin pelajar atau ya hanya sebatas pengguna HP kayak gitu ya, itu kalau mengalami yang saya alami kemarin itu mungkin rasanya wah itu sangat sangat memukul mental ya. Jadi kejadiannya seperti ini sih. Waktu itu sebelumnya ya, di beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan sebuah email yang mengatakan bahwa ada penawaran kerjasama yang nanti akan ditayangkan di channel YouTube ini, dan semuanya oke, tidak terlihat mencurigakan, tampak mulus, tampak terlihat profesional ya. Jadi itu adalah tawaran, intinya kerjasama ya, kalau mungkin teman-teman bisa menyebutkan endorse gitu ya, bahasa lainnya. Tapi di sini mereka menggunakan berbagai metode yang saya tahu ya. Yang pertama itu adalah email phishing, yaitu kita diarahkan untuk mengeklik link yang ada di email tersebut. Nah, itu juga sangat berbahaya. Jadi ini mungkin saran juga buat teman-teman yang sedang merintis YouTube-nya. Itu kan saya tahu lah bagaimana merintis sebuah channel YouTube itu tidak mudah, dan itu hal yang sangat-sangat butuh perjuangan. Di sini saya sudah meng-capture ya beberapa akun saya. Ya, kejadian-kejadian itu saya abadikan untuk memperlihatkan bahwa ini benar-benar channel milik saya dan saya sedang melaporkannya ke Google. Nah, buat teman-teman yang sedang merintis channel baru atau saat ini subscribernya sudah di atas 1000 dan sudah monetize, itu harus berhati-hati. Jangan cepat percaya dengan email penawaran kerjasama, apapun bentuknya, kecuali memang bentuknya itu adalah pengiriman barang, lalu barang itu kita promokan di channel kita, itu tidak masalah. Tetapi kalau sudah intinya mengeklik link, menginstal software, ataupun chat lewat WA, itu juga sangat berbahaya. Ketika HP kita ataupun komputer atau PC kita sudah berada di tangan mereka, atau mereka sudah mempunyai akses ke device kita, itu udah lost. Walaupun teman-teman sudah mengaktifkan two-step verification ya, jadi verifikasi 2 langkah, itu kan termasuk verifikasi tingkat tinggi ya. Jadi memang kalau misalnya login dari akun Gmail atau akun Google ke HP, misalnya ke HP saya yang ini, saya membutuhkan konfirmasi melalui nomor telepon yang sudah saya daftarkan di akun Google saya untuk mendapatkan kode. Jadi saya nggak akan bisa login ke akun Google saya melalui HP ini kalau saya tidak mendapatkan kode konfirmasi tersebut. Misalnya kode konfirmasinya ada di HP saya yang satunya. Nah, kalau HP saya hilang, maka saya tidak akan bisa memasukkan atau masuk ke akun Google tersebut. Nah, hal itu tidak berlaku bagi mereka yang kegiatannya memang anggap saja hacker atau peretas ya. Jadi mereka memang sudah profesional, dia tidak membutuhkan HP kita, walaupun sudah two step verification ya, untuk autentikasinya, untuk kode keamanannya, itu mereka tetap bisa melakukan phishing atau pencurian akun kita. Jadi saya nggak memohon sih ya, maksudnya kita lebih berhati-hati supaya hal tersebut tidak terjadi dengan siapapun. Nah, di sini saya juga sudah mengabadikan kejadian-kejadian tersebut. Nah, ketika saya mencoba masuk di sini email untuk pemulihan, jadi kan di Google ya, untuk teman-teman yang belum tahu, ada beberapa cara supaya akun kita itu tetap aman. Yang pertama, memasukkan nomor telepon sebagai nomor yang benar-benar kita miliki dan terhubung dengan akun Google tersebut. Lalu yang kedua, Lalu yang kedua adalah memasukkan email atau namanya email pemulihan ya, atau email cadangan yang terhubung dengan email utama kita, sehingga ketika kita lupa sandi atau terus nih mic-nya, sorry.
ketika kita lupa sandi atau kita lupa alamat emailnya, itu nanti kita bisa menggunakan alamat email pemulihan tersebut untuk menyelamatkan alamat email utama kita. Nah, ini yang saya lihat di sini adalah alamat email pemulihan saya sudah diganti, sehingga ketika saya mencoba untuk mendapatkan kode verifikasi di sini, kode verifikasinya dikirimkan ke alamat email lain yang saya nggak tahu itu punya siapa. Nah, jadi buat teman-teman di sini harus benar-benar berhati-hati untuk penawaran kerjasamanya itu. Biasanya ya, kalau ciri-cirinya sih, kalau itu adalah email phishing atau email penipuan, itu pakainya gmail.com, karena mereka kalau perusahaan yang resmi itu harusnya tidak menggunakan gmail.com, tetapi menggunakan domain atau alamat email penyedia email dari server perusahaan tersebut. Misalnya kalau di kampus UNES, di kampus UNES ini ada, kalau para dosen itu dapat alamat email begini, misalnya arikurniawan@unes.ac.id, jadi tidak @google@gmail.com. Nah, itu sudah kelihatan kalau misalnya mereka menggunakan alamat email gratisan, lalu mereka menggunakan nomor HP pribadi dan tidak ada keterangan jelas tentang perusahaannya. Meskipun ke depan saya yakin mereka akan bekerja lebih baik supaya cara-cara mereka itu tidak terlihat oleh kita. Bahkan kalaupun mereka menggunakan cara lama, tetapi kita tidak siap atau kita tidak tahu bahwa hal tersebut pernah terjadi kepada orang lain, nah itu juga sangat berbahaya. Jadi teman-teman harus, saya menyarankan, atau dari pengalaman yang saya punya ini, semoga tidak terjadi lagi di channel ataupun akun Google teman-teman yang lainnya. Jadi ya, saya hanya berbagi pengalaman saja. Jikapun ini jelek-jeleknya ya, hal itu terjadi seperti yang terjadi kepada saya, akun saya sudah diretas, nomor HP pemulihan sudah diganti, alamat email pemulihan sudah diganti, maka yang langkah pertama, jangan panik dulu. Oke, kalau kalian sudah nonton video ini, mulai dari sekarang kalian harus catat atau kalian tambahkan alamat email pemulihan, kalian tambahkan nomor HP pemulihan, kalian catat passwordnya dengan baik, kalian ingat-ingat kapan email itu dibuat, mulai dari bulan dan tahunnya. Jadi itu yang paling penting ya, yang kalau itu udah dicatat, kalian download kode cadangan. Kalian cari aja di YouTube ya, kode cadangan akun Google, nanti kalian tahulah cara downloadnya gimana. Itu disimpan baik-baik, jangan disimpan di online ya. Kalau bisa catat di kertas, masukin dompet, atau disimpan di manalah, yang penting itu aman. Ya, itu sangat penting sekali. Ini saya sudah download ya, ininya backup kode Ari Kurniawan ini yang untuk akun Google saya. Nah, ketika teman-teman sudah mengalami atau terjadi hacking ataupun phishing kepada akun teman-teman, jangan takut dulu. Kalian tetap bisa melaporkannya kepada tim YouTube community. Jadi sekarang tim YouTube-nya sudah bekerja melalui panel YouTube-nya sendiri. Jadi di situ nanti teman-teman bisa minta bantuan, lalu laporkan saja semuanya. Nanti saya kasih link yang membantu saya, link video ya, yang membantu saya untuk melakukan langkah demi langkah sehingga email atau akun Google saya bisa kembali. Intinya jangan panik dulu, kalian teman-teman jangan panik. Yang penting semua informasi penting dari email ataupun akun Google kalian sudah dicatat, sudah disimpan dengan baik-baik. Nah, di situ kalian aman lah, intinya aman. Jadi itu soalnya kalau akun Google itu termasuk akun AdSense ya, termasuk akun Google Drive juga, sehingga kalau ada informasi itu tercuri itu sangat berbahaya sekali. Apalagi di dalam akun Google biasanya kita menyimpan kontak atau menyinkronkan kontak teman-teman kita di situ. Nah, itu bisa terjadi penipuan karambol ya. Jadi dia nipu, udah ngambil hak kita, dia nanti juga menipu teman-teman kita, itu sangat berbahaya sekali. Nah, itu saran pengalaman saya sharing buat teman-teman yang mumpung belum terjadi ya, itu bisa jadi bahan pelajaran. Ya mungkin itu ya sejauh yang saya lakukan. Untuk pemulihan akun itu membutuhkan waktu 2 hari. Jadi di hari pertama itu malam harinya saya sudah melaporkannya langsung. Langkah pertama nih, teman-teman harus melaporkan akun YouTube atau kalau ini akun YouTube ya, akun YouTube kalian, bahwa akun tersebut sedang diretas. Nah, setelah pelaporan itu selesai, kalian baru bisa melaporkan apa yang terjadi. Nah, nanti
kalian bisa ikutin video yang ada di link di deskripsi. Itu cukup lengkap dan itu satu-satunya video yang cukup jelas menurut saya dan nyatanya berhasil bisa saya lakukan. Teman-teman bisa ikutin langkah yang kedua itu melaporkannya, kondisinya harus sesuai dengan apa yang terjadi. Misalnya kondisi pertama nanti kalian bisa ngetik, saya itu bahasa Indonesia, tenang aja pakai bahasa Indonesia. Saya mengalami ini, email saya telah diretas, lalu saya tidak bisa login, email pemulihan saya telah diganti dan lain-lain. Jelaskan di situ dengan bahasa yang cukup jelas dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setelah itu kalian kirim. Setelah dikirim, jangan tergesa-gesa. Jam kerjanya itu adalah hari Senin sampai Kamis. Itu pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Di luar itu kalian tidak akan mendapatkan respon dari tim Google atau tim YouTube-nya. Jadi harus bersabar. Pastikan jam kerjanya sudah kalian catat. Misalnya kalian itu kena masalahnya atau kena musibahnya itu di hari Sabtu atau hari Minggu, kalian bersabar aja. Yang penting kalian sudah laporkan secepatnya. Nah, kalian tunggu di hari Senin pagi jam 9. Antara jam 9 sampai jam 10, itu pasti kalian dapat email reply dari Google, dari tim Google-nya langsung. Itu kalian bisa komunikasi di situ secara balas-balasan ya, chat melalui email. Jadi nanti dia minta ke kita apa, turutin aja. Jadi misalnya kalau saya ya itu untuk menyebutkan informasi bahwa saya adalah pemilik yang sebenarnya. Terus kalian screenshot akun Google atau informasi yang berhubungan dengan email tersebut, email yang dihack ya, yang menguatkan bahwa itu benar-benar milik kita. Karena dari Google-nya juga nggak mau sembarangan dong. Kalau semua orang ngaku-ngaku gitu nanti tim Google-nya kecolongan kan. Nah, jadi misalnya screenshot channel kita atau screenshot wajah kita di video, screenshot keterangan mengenai deskripsi video tersebut, ada bahwa di situ tertulis ada link email kita dan lain-lain. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi harap dicatat dan lain-lain. Setelah itu reply-nya itu sehari maksimal, kalau yang terjadi dengan saya itu sekitar 3 kali reply. Jadi jam 9 nih online dari operator atau tim YouTube-nya, saya dapat email jam 9.30 atau sekitar setengah 10-an. Nanti saya balas, saya dapat email lagi balasan itu sekitar jam setengah 12 atau jam 11. Nah, setelah itu saya kirim lagi permasalahan. Saya kan harus ngefikin tuh apa yang diinginkan atau yang diminta oleh tim Google. Setelah prosesnya saya screenshot sampai tahap mana, saya balas lagi. Nanti dia akan balas lagi sekitar pukul 3 sore. Nah, kalau sudah pukul 3 sore, kita kirim email, dia nggak akan balas di hari itu. Dia akan balas di keesokan harinya setelah jam 9 atau pada saat jam kerja. Nah, di situ teman-teman harus intens ya. Jadi jangan sampai terlewatkan email dari Google itu. Rajin-rajin cek inbox emailnya. Atau misalnya kalian di inbox nggak ada, kalian bisa search di folder spam ataupun sampah. Nah, cek di situ. Nah, itu harus intens terus. Informasi penting, informasi yang menguatkan bahwa itu milik kita harus disampaikan. Bahasanya nggak yang bahasa robot, karena yang menangani itu adalah langsung kayak ya manusia ya, bukan robot auto reply, bukan. Jadi benar-benar ditangani oleh tim Google-nya dan saya merasa sangat terbantu sih di sini. Jadi tadinya saya udah panik, tapi di hari pertama setelah dapat balasan dari Google, saya yakin bahwa wah ini sih bisa balik gitu. Karena ya itu salah satu rintisan ya, channel YouTube itu kan perjuangannya tidak main-main. Jadi teman-teman sudah menghabiskan banyak waktu, tenaga, materi dan lain-lain lah, pikiran, semuanya itu kalian tumpahkan ke YouTube. Terus konsep dan lain-lain itu hal yang sangat mahal menurut saya. Ide itu hal yang sangat mahal. Jadi buat teman-teman harap berhati-hati. Untuk orang yang saya pernah tanyakan itu, kalau kalian nonton channelnya Mas Barkah ya, Kang Barkah yang Bushcraft, itu temannya Mas Zawinur, itu dia juga mengalami hal itu, tapi sampai sekarang tidak terselamatkan channelnya, dan dia membuat channel baru dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Lalu ada juga yang dari teman-teman Semarang itu saya lupa namanya siapa, channel ini apa namanya, cover musik, 2 orang cewek cowok, itu udah cukup besar, 500.000 ya subscribernya, dan kena phishing juga. Jadi kalau kalian kena kayak gitu, langkah pertama yang secepatnya kalian laporkan adalah laporkan segera channel tersebut ke tim YouTube bahwa channel tersebut sedang diretas. Maka tim YouTube akan menonaktifkan channel tersebut dengan segera. Nah, itu yang terjadi di saya ya. Alhamdulillah setelah ya semalam, di malam pertama saya mengalami kejadian itu, saya hampir nggak bisa tidur dengan tenang ya.
saya merasakan ya ampun, ini perjuangan saya yang cukup panjang ya, cukup lama. Dari tahun saya membuat channel sih dari tahun 2012, cuman untuk benar-benar fokus itu sekitar tahun 2018 akhiran ya, udah hampir mau 1 tahun. Masa hilang begitu aja, itu rasanya benar-benar seperti kalian kehilangan seseorang yang kalian sangat sayangi. Memang tidak baik ya untuk mencintai terlalu berlebihan dan juga berharap terlalu berlebihan, itu tidak baik seperti yang saya alami, karena kehilangan itu benar-benar nyata. Jadi jaga baik-baik apa yang sedang kalian miliki saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.